bagi sahabat. Sudah hampir sebulan kita menjalankan ibadah saum, berjuang menahan lapar dan dahaga dari sebelum terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Setiap muslim berlomba-lomba memperbanyak amalan ibadah di bulan suci, seperti bersedekah, tadarus Al-Quran, sholat tarawih, dan amalan lain hingga tidurnya orang berpuasa pun ibadah. Pahala sunat setara pahala ibadah wajib. Pahala ibadah wajib dilipat gandakan. Selain itu ada satu kewajiban lagi bagi muslim yang berpuasa Ramadan agar saumnya sempurna, ialah dengan menunaikan zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Ada salah seorang ustadz pernah ceramah mengatakan bahwa selama kita belum menunaikan zakat fitrah, maka semua pahala Ramadan kita seperti puasa, tarawih, dan lainnya masih menggantung di langit. Kata beliau, Allah SWT masih belum mau menerima amal-amal itu sampai zakat fitrah ditunaikan. Sayangnya beliau tidak menyebutkan landasan syariah atau fatwanya, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Namun sayangnya bapak penceramah tersebut tidak menyebutkan perawi hadis tersebut, sehingga justru kedudukan hadis itulah yang menggantung. Tidak jelas apakah hadis itu sahih, hasan ataupun dhaif maupun palsu. Hikmah disyariatkan zakat fitrah adalah untuk menyucikan hati orang yang berpuasa dari perkara yang tidak bermanfaat dan kata-kata yang kotor seperti pada hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan kotor, sekaligus untuk memberikan makan orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Selain itu juga zakat fitri akan mencukupi kaum fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri, sehingga mereka dapat bersenang-senang dengan orang kaya pada hari tersebut. Dan syariat ini juga bertujuan agar kebahagiaan ini dapat dirasakan oleh semua kalangan. Hukum zakat fitrah adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka atau tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Dan pada waktu pembayaran zakat itu ada dua macam. Pertama adalah waktu utama atau afdol, yaitu mulai dari terbit fajar pada hari Idul Fitri sehingga dekat waktu pelaksanaan sholat id. Dan kedua adalah waktu yang dibolehkan, yaitu 1 atau 2 hari sebelum id, sebagaimana yang pernah dilakukan Ibnu Umar. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan kotor, sekaligus untuk memberikan makan untuk orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, maka itu adalah zakat yang diterima. Namun barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka itu hanya sekedar sedekah biasa ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kewajiban membayar zakat telah disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun yang budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Hadis riwayat Nasa'i. Perlu diperhatikan bahwa syogir atau anak kecil dalam hadis ini yang dimaksud tidak termasuk di dalamnya, yakni janin. Karena ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa janin juga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini kurang tepat karena janin tidaklah disebut shogir dalam bahasa Arab juga secara urf atau anggapan orang Arab. Namun jika ada yang mau melaksanakan atau membayar zakat fitri untuk janin tidaklah mengapa, karena dahulu sahabat Utsman bin Affan pernah mengeluarkan zakat fitri bagi janin dalam kandungan. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh 1. Setiap muslim, sedangkan orang kafir tidak wajib untuk menunaikannya, namun mereka akan dihukum di akhirat karena tidak menunaikannya. 2. Yang mampu mengeluarkan zakat fitrah menurut mayoritas ulama batasannya adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari Id. Jadi apabila keadaan seseorang demikian, berarti dia mampu dan wajib mengeluarkan zakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta dan padanya terdapat sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seukuran makanan yang mengenyangkan sehari semalam. Hadis riwayat Abu Dawud.
Lalu bagaimana dengan anak dan istri yang menjadi tanggungan suami? Apakah perlu mengeluarkan zakat sendiri-sendiri? Menurut Imam Nawawi, kepala keluarga wajib membayar zakat fitri keluarganya. Bahkan menurut Imam Malik, Syafi'i, dan mayoritas ulama, wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat istrinya karena istrinya adalah tanggungan nafkah suami. Namun menurut Syekh Ibnu Utsaimin, jika mereka mampu, sebaiknya mereka mengeluarkannya atas nama diri mereka sendiri, karena pada asalnya masing-masing mereka terkena perintah untuk menunaikannya. Lalu benda apa yang bisa dijadikan zakat fitrah? Adalah berupa makanan pokok manusia, baik itu kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan sebagainya, dan tidak dibatasi pada kurma atau gandum saja. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka kafaroh atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Untuk ukuran zakat fitrah sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar di atas, bahwa zakat fitrah adalah seukuran 1 sok kurma atau gandum. 1 sok dari semua jenis ini adalah seukuran 4 cakupan penuh telapak tangan yang sedang, atau jika ditimbang 2,5 kilo sampai 3 kg. Lalu bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Perlu diketahui bahwa pakaian, tempat tidur, bejana, perabot rumah tangga, serta benda-benda lainnya selain makanan tidak dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah. Sebab Nabi SAW mewajibkan pembayaran zakat fitrah dengan makanan. Meskipun sebagian ulama memperbolehkan zakat dengan uang, karena fakir miskin pun tak hanya membutuhkan makanan saja untuk dipakai kebutuhan setelah Idul Fitri, adakala makanan dan pemberian zakat begitu banyak tapi mentah. Mereka pun butuh untuk memasaknya, membeli korek api, membeli bahan bakar, bahkan untuk membeli alat memasaknya. Dan jika makan makanan matang, mereka tak bisa menyimpannya dalam waktu lama. Semua tak mungkin mereka habiskan sehari. Jadi solusi dengan uang pun kini sebagian memperbolehkannya. Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu fakir, orang yang tidak memiliki harta; miskin, orang yang berpenghasilan namun tidak mencukupi; amil zakat, panitia, penerima dan pengelola dana zakat; mu'alaf, orang yang baru masuk Islam; rikob, hamba sahaya atau budak; gorim, orang yang memiliki banyak hutang; fisabilillah, pejuang di jalan Allah; ibnu sabil, musafir, dan para pelajar perantau. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Demikian pembahasan tentang zakat. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi amal pahala kebaikan. Dukung terus channelnya dengan cara subscribe channelnya, like, dan nyalakan loncengnya agar kami bisa terus bersiar sesuai Al-Quran dan hadis melalui video ilustrasi. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.